Hai Besti, kopinya mana? Ngopi dulu dong biar nggak oleng menjalani dunia tipu-tipu. Alur cerita film kali ini sequel dari film yang kemarin. Daripada bingung, mending tonton dulu film sebelumnya. Link ada di deskripsi. Biar nggak ngegantung, kuy lanjut aja simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Check-in yuk. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang mengambil wudhu. Terlihat hari sudah sangat gelap dan sepi, hanya suara-suara binatang malam yang terdengar. Selesai wudhu, pria itu mengambil mangkok lalu menuangkan air keras ke dalamnya. Dengan raut wajah yang terlihat lempeng, dia ngoloyong masuk ke dalam rumah sambil membawa mangkok yang berisi air keras. Tak lama terdengar suara jeritan seorang wanita. Beberapa menit kemudian, pria itu keluar dari dalam rumah dengan mangkok yang sudah kosong. Dia kembali menuang sisa air keras ke dalam mangkok. Setelah itu, tanpa ragu, si pria mengangkat mangkok berisi air keras itu kemudian meminumnya. Kulit mulut dan dagunya langsung meleleh. Pria itu tersedak sekarat dengan wajah menahan kesakitan. Nggak pakai lama, si pria terkapar meregang nyawa. Belum tahu nih pria itu siapa dan apa maksud tujuannya. Kuy lanjut. 2,000 years later. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang wanita dan seorang anak laki-laki. Wanita itu bernama Hikran dan sang anak bernama Birol. Hikran menghampiri Birol yang menangis histeris di atas kursi bayinya di dapur. Hikran mencoba menenangkan Birol, tapi Birol terus menangis sambil sesekali menatap ke kamar. Di scene berbeda terlihat seorang pria berada di sebuah hotel. Pria itu bernama Adnan. Dia adalah suami Hikran yang bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel. Kembali ke Hikran yang terlihat sedang ngabebenjokeun anaknya yang sejak tadi pagi terus menangis. Hikran menggendong Birol dan membawanya ke kamar, kemudian mendudukannya di atas karpet dan memberinya mainan. Seketika Birol berhenti menangis, terlihat anteng dengan mainannya. Hikran segera bergegas menuju dapur untuk membereskan meja makan. Hikran menelpon Adnan. Terlihat kebahagiaan di raut wajah mereka yang akan merayakan ulang tahun Birol. Adnan lagi OTW menuju rumah, nggak lupa dia beli kado untuk Birol. Hikran bercerita pada suaminya kalau dari pagi Birol nggak berhenti-henti menangis, entah apa penyebabnya. Selesai telepon, Hikran bergegas menyiapkan minum. Saat mengambil teh, tiba-tiba toples teh terjatuh. Apakah ini sebuah pertanda buruk? Selesai membereskan teh yang tumpah berserakan, dia bergegas melihat Birol yang sedang bermain sambil menatap sebuah lemari. Dan tiba-tiba lemari yang ada di hadapan anaknya seketika ngagubrak ninggang tubuh kecil Birol. Hikran auto berteriak histeris melihat kejadian itu. Refleks dia mengangkat lemari yang menimpa tubuh Birol. Tapi Hikran tak mampu mengangkatnya karena lemari jati kan berat ya Besti. 3 bulan kemudian, Hikran terlihat sedang mengunjungi makam Birol, ditemani seorang hafidz yang sedang membacakan surat Yasin. Dia membersihkan makam Birol yang dipenuhi daun-daun kering. Hikran menangis sambil memeluk makam Birol karena kerinduan yang sangat mendalam. Scene berpindah. Sejak kematian Birol, kehidupan rumah tangga Adnan dan Hikran menjadi kelabu. Adnan dan Hikran tidak saling menyapa dan sibuk dengan pikirannya masing-masing. Adnan menyalahkan Hikran atas kematian Birol. Tak lama Adnan datang. Tubuhnya kaku melihat apa yang dilakukan Hikran. Dengan wajah penuh amarah, Adnan berkata, "Apa kau pikir aku akan melupakan dia jika kau menghilangkan noda itu?" Hikran menjawab, "Seandainya aku tahu akan terjadi seperti itu, aku tidak akan meninggalkan dia di sini," ujar Hikran sambil menangis dengan penuh rasa bersalah serta penyesalan atas kematian Birol. Ketika Hikran sedang menangis, terlihat di luar kamar melintas 2 sosok berpakaian hitam dengan wajah sangat mengerikan. Scene berpindah pada Adnan yang terlihat sedang melayani tamu hotel. Untuk sesaat, rasa sedih Adnan terlupakan. Namun, begitu tamu pergi, Adnan kembali bersedih. Dia sangat merindukan Birol anaknya.
Kembali ke Hikran. Di rumahnya, Hikran pun menangis pilu saat memandangi boneka dan baju-baju birol yang tersimpan di peti. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Hikran segera mengusap air matanya dan bergegas ke arah pintu. Ternyata itu adalah Adnan. Dia mencium kening Hikran dan menyapa ramah. Melihat Adnan bersikap lembut, Hikran merasa aneh. Adnan beranjak menuju ke kursi sambil bercerita. Aku bertemu saudaraku dalam perjalanan pulang. Aku sangat merindukan dia. Ketika aku memberitahu kalau anakku beri nama yang sama dengan namanya, dia nampak bahagia. Jika saja kau melihat, dia memelukku seperti anak kecil. Aku menyuruh dia datang untuk melihat Birol. Dia berkata kalau besok dia akan mampir. Terlihat penuh dengan kebingungan pada wajah Hikran. Dia menatap Adnan dengan tatapan tak percaya pada sosok suaminya itu. Tiba-tiba terdengar kembali ketukan pintu. Adnan yang sedang asyik bercerita menyuruh Hikran untuk membukakan pintu. Ternyata itu sosok Adnan yang asli. Hikran melihat ke kursi. Ternyata sosok yang menyerupai suaminya sudah lenyap. Di keesokan pagi, Hikran memberitahu Ainur apa yang sudah dia alami kemarin. Mendengar cerita Hikran, Ainur sedikit terkejut. Ainur menceritakan kalau kakaknya Adnan sudah meninggal 15 tahun lalu. Dia meninggal karena kecelakaan. Almarhum kakaknya Adnan juga bernama Birol, ujar Ainur. Ainur menceritakan tentang dirinya. Saat itu, dia memiliki luka di tangan yang tidak bisa hilang. Berbagai cara sudah dia lakukan, hingga suatu pagi ibu mertuanya membawanya ke orang pintar, Abdullah namanya. Ainur bermaksud mengajak Hikran untuk bertanya pada Hoja Abdullah terkait permasalahan yang sedang dia hadapi. Mungkin dia bisa membantunya. Hikran yang tidak mempercayai hal-hal mistis sedikit tersinggung mendengar saran Ainur. Hikran pergi meninggalkan Ainur. Saat di perjalanan menuju rumah, Hikran melihat sebuah lemari yang mirip dengan lemari miliknya, bergerak-gerak di seberang jalan. Lalu dari balik lemari itu muncul dua orang wanita yang berpakaian serba hitam, kemudian menghilang. Scene berpindah ke kediaman orang tua Hikran. Di rumah itu tinggal ibunya yang bernama Najmi dan seorang wanita tua yang tak lain adalah neneknya terlihat sedang merajut sebuah pakaian yang akan diberikan pada Hikran. Hikran yang sangat merindukan anaknya terlihat sedang mencuci pakaian Birol untuk mengenangnya. Sementara Adnan masih saja terlihat acuh dan enggan berkomunikasi dengan istrinya, walaupun Hikran terus berusaha mengajak suaminya untuk berkomunikasi. Saat siang hari, Hikran pergi mengunjungi makam anaknya. Sesampai di sana, dia mendengar suara-suara. Hikran kembali mendapatkan teror penampakan sosok wanita berpakaian hitam yang menatap sinis ke arahnya. Ketika sampai di rumah, Hikran terkejut melihat pakaian Birol yang sudah tidak ada di jemuran. Dia kemudian masuk ke dalam kamar dan membuka sebuah peti tempat penyimpanan pakaian Birol. Saat peti itu dibuka, ada foto Birol yang mengambang di atas air yang berwarna merah, kemudian muncul sebuah boneka. Hikran yang takut berlari keluar. Hikran melihat pakaian Birol. Ternyata pakaian itu masih berada di atas jemuran. Karena sering mendapatkan teror dari sosok wanita berbaju hitam dengan kejadian-kejadian aneh di luar nalar yang akhir-akhir ini sering dia alami, akhirnya Hikran meminta Ainur untuk mengantarkannya ke tempat Hoja Abdullah. Setibanya di sana, Hikran dibawa ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu terlihat ada seorang bocah laki-laki yang terlihat seperti patung. Kemudian Hoja Abdullah menyuruh Hikran untuk menuliskan namanya pada sebuah kertas sebanyak 3 kali. Lalu Hoja Abdullah menusukkan jarum ke jari Hikran yang kemudian darahnya dioleskan ke kertas tadi yang bertuliskan namanya. Kemudian kertas itu dimasukkan ke dalam sebuah gelas yang diisi dengan air. Hoja Abdullah kemudian membacakan doa-doa, lalu air itu diminumkan ke bocah yang duduk tadi. Ternyata bocah itu adalah media perantara. Hoja Abdullah kemudian menanyakan tentang kejadian yang Hikran alami saat ini. Hikran menceritakan kalau gangguan semacam ini sebenarnya sudah sering dialami sejak ia kecil, tapi baru akhir-akhir ini gangguan itu semakin menjadi.
Di antara doa-doa Hoja Abdullah, tak lama si bocah bangkit dan duduk di depan Hoja menghadap nampan berisi air. Hoja membaca doa-doa, si bocah mengikutinya. Hoja dan bocah itu menatap air dalam nampan yang beriak, memperlihatkan sebuah kejadian tragis yang berkaitan dengan Hikran. Oğlun artık meleklere emanet. Mekanı da Allah. Hoja Abdullah mulai menjelaskan kalau Hikran sedang berada di bawah pengaruh sihir. Mereka menyebutnya sihir 41 jahitan. Sangat susah untuk dipatahkan dan dihancurkan. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Orang yang bisa melakukan ini bukan hanya ahli dalam ilmu sihir, tapi juga berhati iblis. Mungkin ini adalah sihir yang paling kuat. Mereka bekerja sama dengan iblis yang seharusnya dibakar di dasar neraka. Seseorang dari saudaramu yang menyimpan dendam, bibi dari ibu atau bapakmu. Karena itu, aku bertanya tentang mereka. Sihir 41 jahitan dirapal dengan berbagai tujuan. Hanya Tuhan yang tahu dan tujuan yang mana yang mereka lakukan padamu. Jika Allah mengizinkan, aku akan membantumu. Tapi pertama-tama kita harus menemukan dulu siapa yang menyihirmu. Belki de en kuvvetlisidir. Cehennemin Sepulang dari tempat Hoja Abdullah, Hikran terlihat sedang menjahit sebuah baju. Tiba-tiba, karena sering mendapatkan teror kejadian menyeramkan, saat itu juga Hikran langsung bergegas pergi ke rumah ibunya. Di sana, Hikran mulai bertanya pada ibunya penyebab bibinya meninggal. Ibunya bercerita kalau Bibi Zehra dibunuh oleh suaminya yang merupakan orang yang kejam. Bukan itu saja, suami Bibi Zehra bahkan dengan kejam membunuh kedua anaknya yang saat itu masih berusia 9 dan 4 tahun. Ketika hendak tidur, Hikran curhat pada neneknya. Dia mengutarakan segala kesedihannya mengenang kepergian Birol. Ibunya yang tak sengaja mendengar curhatan Hikran di kamar sebelah terlihat tak kuasa menahan tangisnya. Saat akan tidur, ibunya Hikran juga tak lepas dari teror. Saat tengah tertidur, ia merasakan ada yang bergerak di bawah bantalnya. Scene berpindah ke sebuah hotel tempat kerja Adnan. Siang itu, istri rekan kerja Adnan menitipkan anaknya sambil menunggu suaminya datang. Melihat anak kecil itu, Adnan jadi teringat almarhum Birol putranya. Dia tak kuasa menahan rindu. Kemudian Adnan pergi mengunjungi makam Birol. Di makam itu ia kembali melihat rekaman video anaknya sambil menangis. Adnan yang sangat merindukan anak kesayangannya berkata, "Ayah akan datang, ayah akan datang." Adnan pun wafat di makam anaknya. Dia bunuh diri dengan menembakkan pistol ke arah mulutnya. Hikran mencoba menelpon Adnan tapi tidak ada jawaban. Hikran berpikir suaminya masih marah kepadanya. Hikran yang penasaran tentang histori kematian yang menimpa Zehra bibinya mencoba mendatangi orang di sekitar lingkungan itu untuk mencari informasi tentang bibinya. Singkat waktu, akhirnya Hikran mendapatkan informasi tentang rumah Zehra dari salah satu penduduk. Wanita itu mengingatkan agar Hikran tidak pergi ke sana karena rumah itu dihuni oleh jin jahat dan terkenal sangat angker. Namun Hikran tetap kekeh pergi ke rumah itu. Akhirnya Hikran sampai ke tempat yang dituju. Rumah itu benar-benar terlihat sangat tidak terurus karena memang semenjak kejadian kelam itu tidak ada satupun orang yang berani ke sana. Hikran memberanikan diri memasuki rumah tersebut. Baru saja masuk, dia sudah merasakan aura penuh misterius yang sangat kuat di dalam rumah tersebut. Kejadian menakutkan seperti suara-suara benda yang bergerak dengan sendirinya serta penampakan dua sosok anak kecil di dalam sebuah kamar. Hikran menemukan sebuah boneka menyerupai bayi. Hikran pun membawa boneka itu dan berlari keluar karena jin penghuni rumah tersebut terlihat mulai agresif. Malam itu, Najmi, ibunya Hikran, sedang berada di kamar neneknya. Tiba-tiba mendengar suara dari dalam sebuah lemari. Suara itu berkata, "Kembalikan anakku, itu bayiku."
Keesokan harinya, Hikran memutuskan untuk pulang ke rumah. Dia mampir dulu ke hotel tempat Adnan bekerja. Tapi rekan kerjanya bilang kalau Adnan sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Tak lama Hikran pergi menuju rumah. Hikran belum mengetahui kalau Adnan suaminya telah meninggal. Sesampai di rumah, Hikran mendengar suara Birol dari dalam kamar. Di sana terlihat ada 3 orang wanita berbaju hitam dan seorang wanita yang duduk di atas meja sambil memegang jasad bayi. Wanita itu berkata kalau memiliki anak juga. Aku akan melakukannya. Aku sudah menunggu selama 25 tahun lamanya. Hikran berlari ketakutan. Dia kembali mendatangi rumah Hoja Abdullah dan memberikan boneka yang dia temukan di rumah Zehra bibinya. Di dalam boneka itu terdapat sebuah kain yang berisi tulisan. Ternyata itu adalah mantra santet yang ditujukan pada Hikran dan keluarganya. Boneka itu dijadikan sebagai media untuk dijadikan perantara mengirim santet pada Hikran. Hoja Abdullah menceritakan kalau yang mengirim santet itu adalah saudara kandung ibunya. Santet itu bertujuan untuk memusnahkan sebuah keluarga secara turun-temurun. Hoja Abdullah kemudian menyuruh Hikran untuk segera memberitahu ibunya perihal permasalahan ini dan meminta ibunya untuk datang ke tempat Hoja Abdullah. Karena mantra ini sangatlah berbahaya. Yok etmek için ifrit cinlerle işbirliği yapmışlar. Di scene lain, terlihat Nejmi ibunya Hikran sedang memberikan obat kepada neneknya. Saat mereka asyik ngobrol, tiba-tiba ibunya Hikran pun seketika wafat. Neneknya yang ketakutan bergegas pergi keluar kamar. Tak lama Hikran datang. Melihat neneknya yang ketakutan seperti habis ngelihat yang nagih utang, Hikran pun bertanya, "Apa yang terjadi, Nek?" Dirasa moal pibalegen, neneknya mulai angkat bicara perihal permasalahan yang sedang menyelimuti diri Hikran. Neneknya bercerita semua ini bermula ketika ibunya Hikran yang bernama Nejmi yang iri melihat Zehra adik kandungnya yang memiliki 2 orang anak perempuan yang bernama Gulbahar dan Gulizar. Kemudian suami Zehra menginginkan seorang anak laki-laki. Nejmi yang mengetahui hal itu pun memanfaatkannya. Dia mengatakan kalau ibu mertuanya bisa membantu mereka untuk memiliki anak laki-laki. Zehra dan suaminya yang sama sekali tidak menaruh curiga menuruti perkataan Nejmi. Neneknya Hikran yang ternyata merupakan seorang dukun memberikan sebuah boneka yang sudah dijahit dengan 41 niat. Kemudian menyuruh Zehra untuk meletakkannya di bawah bantal yang tanpa Zehra dan suaminya sadari, boneka itu adalah media santet yang akan menghabisi seluruh keluarganya. Suami Zehra yang sudah dirasuki jin jahat pada akhirnya menghabisi kedua anaknya dengan cara menggoroknya. Namun saat akan menghabisi Zehra, ia tidak mampu melakukannya karena Zehra orang yang taat beribadah. Kemudian suaminya pergi keluar rumah dan membakar dirinya hidup-hidup. Zehra yang saat itu akan melahirkan dibawa ke rumah Nejmi. Di sana Zehra melahirkan dengan peralatan medis yang seadanya. Lahirlah seorang anak perempuan. Anak itu tak lain adalah Hikran. Zehra yang kondisinya saat itu masih lemas pasca melahirkan langsung dibunuh oleh Nejmi dengan cara membekap mukanya menggunakan bantal. Hikran yang saat itu masih bayi diambilnya, kemudian dianggap sebagai anaknya. Jadi, ibu yang selama ini Hikran anggap sebagai ibu kandungnya, ternyata bukanlah ibu kandungnya, tetapi Zehra lah ibu kandung Hikran yang sebenarnya. Nejmi saat itu mandul, tidak bisa memiliki anak. Dia iri kepada Zehra adiknya, dan pria yang bunuh diri meminum air keras di awal cerita bukanlah ayah Hikran, melainkan suami Nejmi. Dia bunuh diri karena sudah tidak tahan lagi melihat ibunya yang merupakan seorang dukun santet yang sudah membunuh satu keluarga. Dengan kata lain, yang mengirimkan santet itu adalah neneknya Hikran yang berhasil menghabisi seluruh keluarga Zehra dan garis keturunan Zehra. Mengetahui hal tersebut, Hikran tak kuasa menahan amarah pada neneknya dan Nejmi yang begitu tegas sudah menghabisi keluarganya. Hikran berkata kalau selama ini dirinya dibesarkan oleh para pembunuh. Tak lama Hikran kembali pulang ke rumahnya.
Sesampai di rumah, Hikran melihat Adnan suaminya yang terlihat duduk di ruang tamu dengan wajah yang sangat pucat. Di sana juga dia diperlihatkan kedua orang tuanya, kedua kakaknya, dan Birol anaknya terlihat kumpul sebuah keluarga. Singkat cerita, film pun berakhir. Thanks for watching, Besti. Bye!